Soal nomor 15. Jika suku banyak dikurang 2 ditambah 5, sisanya secara berturut-turut 7 dan min 21. Nah, jika suku banyak Px dibagi oleh X kuadrat ditambah 3X dikurang 10, sisanya berapa? Nah, sekarang kita lihat bahwa dari soal tersebut diketahui bahwa Px dibagi X kurang 2 sisanya 7. Px dibagi dengan X ditambah 5 sisanya min 21. Kemudian Px dibagi oleh X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sisanya berapa? Nah, sama seperti yang kemarin ya, kita menguraikan dari setiap pembaginya. Nah, di sini jika suku banyak Px dibagi oleh X dikurang A, maka sisanya itu, berarti kan ini dianggap X dikurang A ya, pembaginya itu adalah X kurang A, maka nanti sisanya itu merupakan PA gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan satu-satu. Untuk P yang pertama, Px dibagi oleh X dikurang 2, maka sisanya itu adalah 7 di sini. Sekarang kita buktikan P2 itu sama dengan 7. Oke. Untuk Px X ditambah 5, maka di sini P min 5. Hasilnya sama dengan min 21. Nah, jika Px dibagi oleh Dx, nanti kita permisalkan dibagikan dengan Dx yang ini ya, maka sisanya itu adalah, ingat, kalau pembaginya berpangkat 2, maka jika pembaginya itu derajat 2, maka sisanya itu adalah berderajat 1. Maka pembagi untuk yang ini hasilnya itu adalah AX ditambah B. Nah, sekarang kita menentukan dari pembagi X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10, itu kita faktorkan ya, menjadi X dikurang 2 ditambah X dikali dengan X ditambah 5 gitu ya. Nah, kita lihat lagi dari X kurang 2 itu kan menjadi X-nya itu nilainya sama dengan positif 2 nih. Jadi P2 hasilnya sama dengan A dikali 2 ditambah B, sama dengan berapa nilai yang menggunakan faktor X kurang 2 tadi. Nilainya itu sama dengan 7. Maka di sini sama dengan 7. Maka menjadi 2A ditambah B sama dengan 7. Ini merupakan persamaan pertama. Selanjutnya, dengan faktor X tambah 5, berarti X ditambah 5 itu X-nya menjadi min 5. Maka P min 5 sama dengan A dikali min 5 ditambah B, sama dengan nilainya sama dengan min 21, sama dengan min 5A ditambah B sama dengan min 21. Ini merupakan persamaan kedua. Selanjutnya kita menggunakan eliminasi substitusi. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Jadinya 2A ditambah B sama dengan 7 min 5A ditambah B sama dengan min 21. Kita kurangi aja ya, menjadi 28, B-nya habis, ini menjadi 7A.
maka A sama dengan 28 dibagi 7, maka A sama dengan 4. Nilai A-nya sama dengan 4. Sekarang kita substitusikan. Substitusikan bahwa nilai A itu sama dengan 4 ke persamaan 2A ditambah B sama dengan 7. 2 dikali 4 ditambah B sama dengan 7. 8 ditambah B sama dengan 7, maka B sama dengan 7 dikurang 8, maka B sama dengan min 1. Ketemulah nilai B-nya sama dengan min 1. Maka dari nilai A dan nilai B ini menjadi sisa dari pembagian di atas AX ditambah B sama dengan 4X dikurang 1. Maka jawaban yang benar berada pada option C. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 16. Jadi, akar-akar persamaan dari 2x pangkat 3 ditambah kx pangkat 2 dikurang 13x ditambah 6 sama dengan 0. Memiliki dua akar yang saling berkebalikan. Nah, di situ ada 5 pernyataan. Apakah pernyataan tersebut benar sesuai dengan soal? Nah, di sini kita harus ketahui ya, bahwa kita misalkan akar-akarnya itu adalah X1, kemudian ada X2, ada dua akar ya, berarti ada X1 dan X2. Nah, kemudian ada dua akar yang saling berkebalikan. Nah, kita anggap aja nanti ada 3, karena di sini memiliki dua akar yang saling berkebalikan. Dari ketiga ini dia memiliki akar yang saling berkebalikan. Nah, berarti maka di sini kita umpamakan bahwa misalnya X1 itu nilainya sama dengan A ya, maka nilai X2-nya itu sama dengan 1 per A. Kemudian X1 dikali dengan X2 itu bisa aja hasilnya sama dengan A dikali 1 per A, maka hasilnya identitas atau nilainya 1. Nah, jadi pernyataannya itu dipermisalkan seperti itu. Maka di sini dari 2x pangkat 3 ditambah kx pangkat 2 dikurang 13 ditambah 6 sama dengan 0. Maka nilai A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya itu sama dengan K, nilai C-nya itu sama dengan min 13, dan nilai D-nya itu sama dengan 6. Nah, kita menggunakan rumus ABC ya, kita menggunakan rumus ABC, di mana rumusnya itu min D per A. Untuk X1 dikali X2 kemudian dikali dengan X3 itu sama dengan min D per A. Maka diperoleh D-nya itu nilainya adalah min 6 per A. A itu nilainya 2 sama dengan min 3. Jadi diperkirakan diumpamakan juga ya, ini diuraikan ya, ini kan masih di ruas kiri. Sekarang yang ruas kanan itu menjadi yang ini sama dengan A, yang ini menjadi 1 per A, kemudian X pangkat 3 ini kan tetap kita tulis X pangkat 3 aja. Nah, ini kalau disederhanakan kan habis A per A, makanya menjadi 1 sama dengan X pangkat 3, maka X pangkat 3 inilah yang nilainya sama dengan min 3. Sekarang kita substitusikan nilai X3 ini yang hasilnya sama dengan min 3 ke persamaan. Persamaannya ini ya, menjadi 2 dikali min 3 pangkat 3 ditambah K dikali min 3 pangkat 2 dikurang 13 dikali min 3 ditambah 6 sama dengan 0. Ini hasilnya sama dengan 2 dikali min 27 ditambah K dikali 9 ini dikurang 36
menjadi plus ya, plus 39 ditambah 6 sama dengan 0. Ini menjadi min 54 ditambah 9K ditambah 45 sama dengan 0. Maka 9K itu ini dikurang ini menjadi min 9 ya. Min 9 sama dengan 0. Maka 9K sama dengan 9. Maka K sama dengan 9 dibagi 9 sama dengan 1. Nilai K-nya itu sama dengan 1. Nah, dari ini kita peroleh bahwa persamaannya menjadi 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 13x ditambah 6 sama dengan 0. Sekarang kita menggunakan rumus x1 ditambah x2 ditambah x3 itu sama dengan min b per 2. Min b itu nilainya adalah min b nilainya adalah 1, min 1 berarti ya, per 2. Maka jawabannya adalah 1/2. Kemudian kita peroleh, ingat x pangkat 3 ini x pangkat 3. X pangkat 3 ini kita substitusikan dengan nilai yang tadi, yaitu min 3. Maka di sini x tambah x1 ditambah x2 ditambah dikurang min 3 itu sama dengan min 1/2. Maka di sini x1 ditambah x2 sama dengan min 1/2 ditambah 3. Maka x1 ditambah x2 itu sama dengan, kita samakan penyebut ya, menjadi min 1 ditambah 6/2. Maka x1 ditambah x2 itu sama dengan 5/2. Oke. Selanjutnya, dari nilai x1 ditambah x2 itu sama dengan 5/2. Kemudian tadi juga dan nilai x pangkat 3 nilai 3-nya x3-nya itu sama dengan min 3. Kemudian x1 dikali dengan x2 itu hasilnya sama dengan 1 ya, tadi identitas ya. Maka solusi-solusinya atau akar-akarnya kita perumpamakan dengan t kuadrat ya, dikurang dengan x1 ditambah x2 t, kemudian ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Maka di sini menjadi t pangkat 2 dikurang ini nilainya 5/2 t, kemudian ditambah ini nilainya 1 sama dengan 0. Ini menjadi kita kalikan dengan 2 semua ya, menjadi 2t pangkat 2 dikurang 5t ditambah 2 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan menjadi 2t dikurang 1 dikali t dikurang 2, ini sama dengan 0. Maka 2t dikurang 1 sama dengan 0, 2t sama dengan 1, t sama dengan 1/2. Ini nilai t yang pertama, atau t dikurang 2 sama dengan 0, maka t sama dengan 2. Ini merupakan t yang kedua. Nah, dari sini sudah terlihat ya, ini kan menjadi akar-akar yang ditanyakan. Maka akar-akar persamaannya itu adalah min 3 dari x pangkat 2 tadi
X3 tadi, kemudian 1/2 dari sini dianggap sebagai X1-nya, kemudian T-nya itu 2 dari sini dianggap sebagai X2. Oke, ini ya. Jadi ini X3 tadi, yang ini X1, ini X2. Terbalik, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat nih, manakah pernyataan yang benar? Pernyataan pertama itu K sama dengan -1. Jawabannya adalah salah, ya. Karena K itu bukan min, tapi positif 1. Berarti ini salah ya. Sekarang pernyataan kedua. Pernyataan kedua, salah satu akarnya adalah 2. Salah satu akarnya adalah 2. Benar ya. Salah satu akarnya adalah bernilai 2. Pernyataan ketiga, akar yang terkecil adalah -1/2. Salah ya, karena yang terkecil itu adalah -3 jawabannya. Kemudian pernyataan keempat, jumlah ketiga akarnya adalah 1/2. Sekarang kita jumlah, -3 ditambah 1/2 ditambah 2 sama dengan, kita samakan penyebut ya, -6 ditambah 1 ditambah 4/2 sama dengan, ini jadinya -6 berarti -1/2. Jawabannya itu adalah -1/2. Maka pernyataan keempat salah. Salah ya pernyataan keempat. Kemudian pernyataan kelima. Pernyataan kelima, hasil kali ketiga akarnya adalah -3. Kita kalikan ya, -3 dikali 1/2 dikali 2. -3 jadinya 6/2. Hasilnya sama dengan 3. Oh, ini min. Jawabannya min. Benar ya. Maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 5. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 17. Diketahui fx sama dengan x dikurang 5 pangkat 2 dan gx sama dengan 21 dikurang 3x ditambah 7x kuadrat dikurang 5x pangkat 3. Jika hx sama dengan fx ditambah gx, manakah pernyataan yang benar? Nah, jadi di sini kita akan mencari, di sana keterangannya bahwa hx itu sama dengan fx ditambah dengan gx. Nah, namun sebelumnya kita uraikan dulu dari fx ini, ya. Maka di sini fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 10x ditambah 25 ya. Kemudian kita mau tambah dengan gx. Gx itu sama dengan kita balik ya dari urutan tertinggi. Jadinya min 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 21. Oke. Nah, kemudian yang berpangkat berpangkat 3 cuma sendiri, jadinya di sini turun ya. Jadi di sini hx-nya sama dengan min 5x pangkat 3. Kemudian x kuadrat ditambah 7x pangkat 2. Jadinya 8x pangkat 2. Kemudian min 10x ditambah min 3x, berarti bertambah minnya, min 3x. Kemudian 25 ditambah 21 menjadi 36. Nah, ini sudah benar ya. Hx itu sama dengan fx ditambah gx. Sekarang kita lihat pernyataan manakah yang benar.
Pernyataan pertama, derajat Hx adalah 5. Kita lihat, derajat Hx itu adalah 3 ya, bukan 5. Berarti pernyataan pertama adalah salah. Kemudian pernyataan kedua, koefisien utama dari Hx adalah min 5. Koefisien dari derajat itu kan min 5. Benar ya, berarti pernyataan kedua itu benar. Kemudian pernyataan ketiga, konstanta dari Hx adalah 46. Kita lihat, kita cek kembali ya. 25 tambah 21. Ya, benar, 46. Maka pernyataan ketiga benar. Oke, selanjutnya soal 18. Nah, di sana diketahui fungsi polinomial Gx sama dengan X pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 17x ditambah 60. Pertanyaannya adalah salah satu faktor dari Gx adalah, nah di sini ada 5 option pilihan ya, tidak ada cara lain, ini kita bisa saja kita faktorkan boleh. Kemudian kalau mau mencoba dari beberapa option itu boleh saja. Saya mencoba dari option A ya. Option A itu X-nya sama dengan X kurang 10. Tapi yang perlu kita ingat bahwa berdasarkan teorema sisa, suatu polinomial itu tidak akan memiliki sisa jika dibagi dengan faktornya. Maka sekarang kita mencari nilai dari X kurang 10 dan disubstitusikan kepada Gx. Nah, ini menjadi F10 ya, sama dengan 10 pangkat 3 dikurang 4 dikali 10 pangkat 2 dikurang 17 dikali 10 ditambah 60 sama dengan, ini jadinya 1000, ini menjadi min 400 dikurang 170 ditambah 60. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa jawabannya itu bukan 0. Berarti X kurang 10 itu bukan salah satu faktor dari Gx. Bukan termasuk faktor dari Gx. Sekarang kita coba option B. Option B itu X dikurang 5. Maka F5 sama dengan 5 pangkat 3 dikurang 4 dikali 5 pangkat 2 dikurang 17 dikali 5 ditambah 60. Nah, ini hasilnya sama dengan 5 dikali 5 25 dikali 5 125 dikurang, ini 25 dikurang 100, yang ini dikurang 85 ditambah 60. Oke, ini kita jumlahin. Perhatikan, 125 ditambah 60 185 dikurang 100 kurang 80 185, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ini terlihat nih bahwa Gx jika dibagi dengan X kurang 5 itu hasilnya sama dengan 0. Maka sudah jelas nilai B merupakan jawaban dari soal 18.